Pernah nggak sih Anda merasa kalau pasar saham itu dunianya para profesional, kompleks, ribet, dan bukan buat kita-kita? Nah, hari ini kita akan bongkar total mitos itu. Kita akan belajar langsung dari legenda investor Peter Lynch, dan kita akan lihat gimana caranya justru Anda yang punya keunggulan di Wall Street. Oke, kita mulai langsung dengan pernyataan yang cukup berani ya. Berhentilah mendengarkan para profesional. Wow, kenapa Peter Lynch bisa bilang begini? Karena dia percaya, investor biasa seperti kita ini sebenarnya punya senjata rahasia, sebuah keuntungan yang seringkali nggak kita sadari. Dan itulah yang akan kita gali lebih dalam. Jadi di babak pertama ini, kita akan bahas mitos sang ahli. Kita akan tantang pemikiran kalau cuma orang-orang Wall Street yang bisa kaya dari saham. Di dunia investasi sering banget ada istilah smart money ya. Ini sebutan buat para profesional. Dan ada juga dumb money yang katanya ditujukan buat kita investor amatir. Tapi dengerin ini, Peter Lynch punya pandangan yang beda banget. Menurut dia, dumb money itu baru jadi dumb alias bodoh kalau mereka berhenti mikir sendiri dan cuma ikut-ikutan saran dari smart money. Poin utamanya tuh ini, pengetahuan yang Anda punya dari kehidupan sehari-hari itu adalah aset yang luar biasa kuat. Produk yang Anda suka, restoran yang selalu antre, aplikasi yang semua teman Anda pakai, itu semua adalah data yang lebih berharga daripada prediksi analis yang paling canggih sekalipun. Oke, ini nyambung ke bagian selanjutnya, keunggulan sehari-hari Anda. Kalau memang keuntungan kita ada di sekitar kita, pertanyaannya, di mana persisnya kita bisa nemuin ide-ide saham yang bisa jadi pemenang? Coba deh Anda pikirkan sejenak. Ide investasi terbaik itu datangnya dari mana sih? Apa dari laporan riset setebal bantal? Atau dari acara berita bisnis yang penuh istilah rumit? Well, menurut Lynch, jawabannya jauh lebih dekat dan lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Jawabannya, ya di sekitar kita, di mall yang biasa kita kunjungi, di supermarket tempat kita belanja bulanan, bahkan di kantor atau di garasi rumah kita sendiri. Kesempatan emas itu seringkali tersembunyi di produk dan jasa yang kita pakai setiap hari tanpa kita sadari. Nah, Lynch punya cerita yang pas banget buat ini. Ada temannya yang dapat bisikan saham panas dari brokernya, namanya Disk Drive Inc. Kedengarannya canggih kan? Tapi di sisi lain, istrinya cuma pakai matanya sendiri. Dia lihat satu hal yang simpel. Setiap kali ke mall, toko baju The Limited itu selalu penuh sesak sama pembeli. Dan lihat sendiri hasilnya. Tips dari sang ahli tadi malah bikin uang temennya amblas 50%. Sementara itu, pengamatan sederhana dari istrinya yang cuma lihat toko yang ramai menuntun ke saham yang nilainya naik 100 kali lipat. 100 kali, kebayang nggak? Jadi, inilah intinya. Ini pelajaran paling penting. Pengalaman Anda, pengamatan Anda, itu adalah keunggulan terbesar Anda. Jangan pernah meremehkan apa yang Anda tahu hanya karena Anda merasa bukan seorang profesional dari Wall Street. Oke, sekarang kita tahu di mana harus mencari ide. Tapi tujuannya apa sih? Nah, di bagian ketiga ini kita akan bahas sesuatu yang seru. Berburu 10 bagger. Ini adalah istilah legendaris dari Peter Lynch untuk investasi yang bisa mengubah hidup Anda. Simpelnya begini, 10 bagger itu adalah saham yang bisa mengubah uang 1 juta rupiah Anda jadi 10 juta rupiah, atau 10 juta jadi 100 juta. Ini adalah jenis investasi yang dampaknya ke portofolio Anda luar biasa besar. Coba bayangkan, cuma butuh 1 10 bagger yang benar-benar berhasil dalam portofolio Anda. Satu saja. Itu sudah cukup untuk menutupi banyak kerugian kecil dan membuat kinerja investasi Anda jadi spektakuler. Potensinya itu masif. Dan yang paling menarik, lihat deh daftar ini. Dunkin Donuts, Walmart, Toys R Us. Para pemenang raksasa ini dulunya bukan perusahaan teknologi antah berantah yang rumit. Mereka adalah merek-merek yang kita temui sehari-hari, yang bisa ditemukan oleh siapa saja yang cukup jeli untuk melihat sekeliling. Oke, anggaplah Anda sudah menemukan sebuah ide yang kelihatannya menjanjikan. Tapi tunggu dulu, pekerjaan Anda belum selesai. Di bagian keempat ini, kita akan bahas langkah krusial selanjutnya. Mengubah sebuah ide menjadi investasi yang solid. Karena menemukan ide bagus itu baru langkah pertama. Ini pertanyaan yang penting banget. Anda suka banget sama produknya. Anda lihat bisnisnya rame terus. Apakah itu artinya Anda harus langsung beli sahamnya saat itu juga? Jawabannya dengan sangat tegas, tidak. Ide yang hebat itu ibarat titik start, bukan garis finish. Masih ada pekerjaan rumah alias riset yang wajib Anda lakukan.
Peter Lynch menyederhanakan proses ini jadi 2 langkah yang bisa diikutin oleh siapapun. Langkah pertama, pahami ceritanya. Maksudnya apa? Maksudnya, gimana rencana perusahaan ini untuk tumbuh? Apa mereka mau buka cabang baru? Mau ekspansi ke luar negeri? Apa yang bikin mereka beda dari pesaing? Lalu langkah kedua, cek angkanya. Nggak perlu jadi akuntan kok. Cukup lihat hal-hal dasar. Pendapatannya naik nggak? Utangnya banyak nggak? Keuangan yang sehat itu fondasi dari perusahaan yang hebat. Salah satu angka penting yang perlu kita ngerti itu kapitalisasi pasar atau market cap. Gampangnya, ini adalah nilai total perusahaan di pasar. Cara hitungnya juga gampang banget. Jumlah saham yang beredar dikalikan dengan harga per saham. Ini penting biar kita tahu seberapa besar perusahaan ini sekarang dan seberapa besar lagi ruang tumbuhnya di masa depan. Nah, kita sampai di bagian terakhir dan mungkin yang paling menantang. Setelah Anda menemukan ide, sudah melakukan riset, ada satu rintangan final yang paling sulit, yaitu menaklukkan musuh terburuk Anda, yaitu diri Anda sendiri. Peter Lynch sendiri pernah mengalaminya. Bayangkan, dia lagi liburan di Irlandia waktu tragedi Black Monday tahun 1987 terjadi. Pasar saham anjlok lebih dari 22% cuma dalam 1 hari. Dia merasakan kepanikan yang sama seperti investor lain. Dia tergoda banget untuk menjual semua sahamnya. Tapi, sejarah mencatat, hanya dalam beberapa bulan setelahnya, pasar sudah mulai pulih. Pelajaran dari pengalaman pahit itu sangat-sangat berharga. Pertama, jangan biarkan kepanikan menghancurkan portofolio bagus yang sudah Anda bangun. Kedua, perusahaan-perusahaan yang hebat pada akhirnya akan bangkit dan sukses. Dan ketiga, waktu adalah teman terbaik bagi investor jangka panjang. Jadi, musuh terbesar kita itu bukan pasar yang naik turun, tapi emosi kita sendiri. Ini membawa kita ke pesan penutup dari Lynch yang benar-benar membebaskan. Anda nggak harus selalu benar dalam setiap investasi. Sukses itu bukan soal menang terus-terusan, tapi tentang menang besar, meski hanya beberapa kali saja. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Mulai hari ini, coba deh lihat dunia di sekitar Anda pakai kacamata Lynch. Perhatikan produk yang Anda pakai, tempat yang Anda kunjungi, perusahaan hebat apa yang Anda temui hari ini. Siapa tahu, jawabannya adalah 10 bagger Anda yang berikutnya.